warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Khairani Insan. Baik, hari ini saya akan menampilkan video untuk pemeriksaan fisik pada orang dewasa, di mana pemeriksaan fisik ini sendiri dilakukan dari head to toe, dari kepala hingga lutut ataupun ujung jari. Lalu untuk alat dan bahannya apa aja sih? Yang pertama, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus melakukan pemeriksaan TTV. Terdiri dari pemeriksaan tensi, tekanan darah, tensimeter, dan juga stetoskop. Terus stetoskop ini berguna juga untuk melakukan auskultasi, pernafasan, jantung, bagian fungsi usus, dan juga lainnya nanti. Lalu juga kita membutuhkan jam tangan untuk menghitung menit dalam pemeriksaan pernafasan ataupun nadi nantinya. Lalu kita juga membutuhkan handscoon untuk handscoon bersih untuk mencuci tangan kita. Lalu sabun cuci tangan dan juga antis bisa juga salah satunya. Lalu kita membutuhkan termometer dan juga alcohol swab. Alcohol swab ini nanti untuk swab bagian ujung dari termometer setelah digunakan oleh pasien. Lalu kita membutuhkan tisu untuk menswab bagian ketiak atau aksila pasien sebelum kita lakukan pengukuran suhu. Lalu kita membutuhkan penggaris ataupun penunjuk untuk nanti kita menunjuk bagian-bagian huruf di Snellen chart. Lalu kita membutuhkan bengkok untuk meletakkan instrumen yang habis pakai. Terus kita membutuhkan pena dan juga buku catatan untuk mencatat hasil dari pemeriksaan yang kita lakukan tadi. Baik, untuk alat dan bahannya itu saja. Sekian untuk alat dan bahannya. Satu lagi kita membutuhkan pen light untuk melakukan pemeriksaan baik itu di mata, pupilnya nanti, hidung maupun bagian mulut dan bagian-bagian lainnya yang tidak bisa dijangkau hanya dengan mata, membutuhkan cahaya seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian alat dan bahannya. Selamat menyaksikan. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Ibu Dinda. Iya. Ibu Dinda. Tidur, Ibu. Ya. Ibu Dinda, perkenalkan saya perawat Ajeng yang bertugas pada hari ini. Jadi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik gitu, Ibu, dari atas sampai ke bawah, dari kepala Ibu sampai kaki nantinya. Pemeriksaan fisik ini karena Ibu baru pertama kali masuk ya. Iya. Jadi ini juga bisa berfungsi nanti untuk menegakkan diagnosa selanjutnya, juga untuk melihat apakah ada masalah lain pada diri Ibu seperti itu. Berapa kali diperiksanya, Sus? Ini sekali ini aja, tapi bisa dilakukan secara berkala juga kemungkinan jika ditemukan hal-hal lain yang harus dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Kurang lebih 15 menit, apakah Ibu bersedia? Nah, baik ya Ibu. Ibu Dinda, bagaimana perasaannya hari ini? Saya izin dulu ya Ibu. Baik aja sih, Sus. Sekarang udah tadi juga dikasih obat kan siang tadi. Jadi sorenya udah mendingan lah. Ada pusing? Mual? Kalau sekarang nggak ada sih. Tidak ada ya Ibu. Kalau begitu saya persiapkan alat dulu ya Ibu untuk melakukan tindakan. Kita pertama cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita gunakan handscoon. Kalau nanti malam ada lagi pemeriksaan biasanya. Biasanya enggak sih Bu ya. Dalam sehari itu bisa jadi cuma sekali. Di awal masuk aja seperti itu. Untuk pemeriksaannya kayak gini. Ya, kalau pemeriksaan kayak tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu itu biasanya rutin persif gitu. Pemeriksaan TTP namanya itu Ibu. Tadi waktu Ibu kesini udah ada diperiksa sebelumnya? Awal tensi rasanya. Tensi aja ya. Kalau yang lain nggak ada. Ada. Ingat juga, tapi rasanya tensi itu aja yang saya tahu karena di sini kan terasa jadinya. Ibu kalau baru masuk tadi pagi kan ya? Iya, tadi pagi. Baik Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan suhu yang pertama. Ibu boleh tolong saya untuk menyeka bagian ketiaknya, ketiak sebelah kanan situ, ya. Kalau penyekaan ini biar nanti hasilnya lebih akurat gitu Ibu untuk pakai termometernya. Kadang kalau basah kan ketiaknya jadi lebih asam gitu Ibu.
Oke. Ibu boleh jepit di sebelah itu. Kita masukkan dulu Ibu. Ya, tangannya seperti menyilang ya Ibu. Ya. Oke, sampai nanti ada bunyi bip lagi, baru kita lihat hasil suhunya sudah keluar ya Ibu. Lalu selanjutnya, sambil menunggu hasil itu, saya akan memeriksa nadi dan juga pernafasan Ibu. Nadi ini saya ukur 1 menit ya Ibu. Sudah 1 menit ya Ibu. Untuk nadi Ibu itu normal 80 kali per menit. Kenapa? Sudah bunyi ya Ibu ya. Saya bantu. Ibu. Oke, saya lihat untuk suhunya normal juga ya Ibu, 37 derajat Celcius. Setelah itu kita swab dulu menggunakan swab alkohol. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nafas ya Ibu ya, pernafasan. Saya izin lihat naik turun dada Ibu sama suping Ibu ya Ibu selama 1 menit. Oke. Oh iya, sudah 1 menit. Untuk nafas Ibu itu normal juga 18 kali per menit. Jadi untuk TTV semuanya bisa disimpulkan normal ya Ibu. Tekanan darah Ibu belum kita lakukan ya Ibu. Tadi untuk pernafasannya normal, nadinya juga normal, terus suhunya juga normal. Jadi sekarang kita akan melakukan pemeriksaan tensi namanya Ibu. Sebenarnya Ibu pernah dilakukan pemeriksaan ini? Udah tadi ini kan Pakai alat ini juga atau yang digital tadi Ibu? Enggak didorong dia, tapi dimasukkan juga di sini. Oh, didorong juga itu ya. Nah, dia banyak jenisnya ya Ibu, ada yang didorong, ada yang ini pegas. Ibu, saya izin ya Ibu ya angkat. Ini enggak apa-apa pakai dulu. Enggak apa-apa. Sini. Kuat kali Ibu mansetnya? Enggak. Oke. Kemarin tadi berapa tensi Ibu setahu Ibu? Tak ingat ya. Normal atau tidak dibilang sama suster yang meriksanya? Karena kan pagi tadi itu karena baru masuk kan, Ya. jadi langsung ini enggak ada dibilang normal tidaknya. Saya juga kayak ya Enggak itu enggak kali ya itu Ibu kali ya. masih. Kita akan mulai ya Ibu kalau begitu. Oke. Baik. Mungkin akan sedikit sakit di lengannya, tapi sebentar saja. Oke. Baik. Baik Ibu, untuk tensinya itu agak rendah, 90/60 saya dapatkan Ibu. Itu sudah termasuk tidak normal ya Ibu, rendah. Ibu udah makan tadi? Belum sih memang. Belum ya, dari siang Ibu belum makan? Iya. Kenapa Ibu tidak makan? Tadi sudah dikasih makannya ya? Enggak enak. Oh, ya harus dimakan ya Ibu. Sebelumnya Ibu ada pusing, selain pusing gitu, sakit kepala? Enggak. Enggak ya? Sakit kepala pusing nih gimana sih? Kayak pusing gitu pas berdiri atau duduk keliengan? Ya kalau awal masuk dari itu. Sekarang bagaimana Ibu? Sekarang enggak sih. Enggak ya Bu. Mungkin tensi rendah ini karena Ibu belum makan juga ya Ibu. Nanti Ibu ada mau makan atau makanannya di sini mau dimakan dulu? Tidak, naik kelas sebentar lagi proses Langsung makan ya. Sekarang masih pusing? enggak. Enggak ya. Jadi boleh saya lanjutkan lagi ya Ibu. Begitu setelah kita mengukurkan tanda vital tadi, kita akan melakukan pemeriksaan fisik area sebuah yang saya bilang tadi. Ibu apakah sanggup untuk duduk? Sanggup ya Ibu. Ibu boleh duduk dulu Ibu, kita lakukan pemeriksaan. Misalnya Duduk menghadap ke saya, boleh ke situ juga boleh. Gimana Ibu sanggup? Saya bantu. Oke. Pusing Ibu? Tidak ya? Baik, tahap pertama saya akan melakukan pemeriksaan dari kepala dulu ya Ibu. Kita lihat
kepala ibu bulat, ada sedikit lonjong dan juga terlihat simetris, tidak satu sisi lebih besar. Terus juga saya izin memegang kepala ibu ya ibu. Pegang. Kalau misalnya ada sakit ibu bilang ya ibu. Sebelumnya kita raba dulu apakah ada benjolan atau tidak. Tidak ada benjolan. Terus kita raba simetris juga. Lalu sebelum itu kita akan melihat bagian rambut dulu. Saya izin lihat bagian dalamnya ya ibu ya. Lihat untuk rambutnya hitam mengkilat, kulit kepalanya bersih dan juga tidak ada minyak. Baik, untuk kulit kepalanya bersih. Lalu saya akan sedikit menekan bagian kepala ibu. Jadi kalau ada sakit atau nyeri ibu bisa bilang langsung ke saya. Izin ya ibu ya. Sakit ibu? Sakit ibu? Sakit ibu? Tidak ada sakit. Baik, tidak ada nyeri di bagian kepala. Lalu selanjutnya untuk kepala itu sudah selesai. Kita lihat di bagian wajah. Wajah ibu sedikit kotak, ya kan lonjong juga. Lalu warna kulit ibu kuning langsat. Terus simetris antara bagian-bagian yang ada di wajah. Lalu saya akan lihat bagian mata sekarang ya ibu ya. Mata, ibu bisa tetap saya. Untuk bola matanya bulat, bagus. Terus juga warnanya tidak kuning, putih. Lalu juga besarnya sama dan simetris antara satu mata kanan dan mata kiri. Lalu sekarang saya akan melihat sklera dan konjungtivanya ya ibu. Sama kita lihat konjungtivanya. Ibu saat saya tarik konjungtivanya ke bawah, ibu bisa lihat ke atas. Kita akan melihat bagian bawahnya apakah anemis atau tidak. Ya, kita lihat ibu lihat ke atas. Oke, warna matanya sedikit pucat. Terus juga atrapnya yang sebelah kanan pink, yang sebelah kiri sedikit pucat. Lalu untuk konjungtivanya ibu bisa lihat ke atas. Bisa lihat ke bawah sekarang ibu. Ya, kita lihat tidak ada bintik-bintik, warna bola matanya juga putih, tidak kuning. Baik, selanjutnya saya akan lihat pupil ibu ya ibu. Tapi sebelumnya saya akan lihat lapang pandang dulu. Jadi ibu, saya ini ada benda ini, ibu lihat nanti di sejauh mana ibu tidak bisa lihat, ibu bilang ya. Tapi mata ibu tetap ke arah saya. Oh, jadi mandang ke suster. Iya, ini namanya lapang pandang gitu ibu. Jadi ibu masih bisa lihat? Bisa lihat? Masih bisa lihat? Oke, bagus. Masih bisa lihat? Bisa lihat? Masih bisa? Berarti lapang pandang ibu masih bagus ya ibu ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pupil. Pupil itu bagian dalam mata yang membesar dan mengecil. Apabila terkena cahaya, biasanya mereka mengecil seperti itu. Jadi kita akan melihat itu namanya refleks pupil. Gitu. Kita akan menggunakan pen light. Jadi nanti ada cahayanya akan berjalan, saya gerakkan, tapi mata ibu tetap ke saya. Mungkin agak sedikit silau ya ibu ya. Baik, mata ibu tetap ke saya. Oke, sekali lagi ibu. Oke, pupil ibu refleksnya bagus, mengecil saat diberikan cahaya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Snellen chart namanya itu ibu. Snellen chart itu nanti ibu lihat huruf-huruf yang di sana. Itu untuk melakukan pemeriksaan mata, apakah mata ibu ada kelainan atau tidak, seperti itu. Dari ibu duduk sini aja, nanti saya tunjuk hurufnya menggunakan penggaris. Ya, menggunakan penggaris, nanti yang mana huruf yang tidak bisa ibu sebutkan, tidak bisa ibu lihat, tidak bisa ibu sebutkan. Apa yang ibu nampak, ibu sebutkan. Apakah ibu mengerti? Ya. Next, saya akan mulai ya ibu ya. Ibu menghadap ke saya, sebelah mata ibu tutup dengan tangan, ibu tetap buka kedua matanya tapi tutup saya dengan tangan seperti ini, seperti itu. Kita mulai dari mata kanan ya ibu ya. Berarti tangan kiri dulu. Iya. Oke. Ibu bisa baca ini apa? Ini. 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 Oke. Sebelahnya lagi ibu. Oke. Ini bu. Ini. 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 Yang ini terakhir ibu. Yang mana sih? Yang ini. Ya betul ibu. Baik ibu, udah selesai untuk Snellen chart-nya. Jadi hasil dari Snellen chart tadi mata ibu masih normal ya ibu. Ibu masih bisa melihat jarak 20 kaki untuk huruf yang berada di 20 kaki juga dari ibu, seperti itu ibu.
Lalu selanjutnya setelah mata kita akan melakukan pemeriksaan di bagian hidung ibu. Hidung, iya. Hidung, ibu saya lihat simetris dan juga lubang hidungnya simetris, bentuk hidungnya simetris. Dan sekarang saya cek kepatenan jalan nafasnya ya ibu. Ya, coba ibu hembuskan. Oke, lubang hidung sebelah kanan juga paten. Sebelah kiri coba ibu. Oke, paten. Untuk lubang hidungnya paten. Lalu selanjutnya saya akan melakukan sedikit kita lihat dengan senter. Oke, di dalam juga tidak ada luka, tidak ada benjolan dan juga bersih ya ibu ya. Lalu saya akan sedikit tekan. Ibu boleh buka matanya, sudah tidak silau lagi. Tertidur ya ibu ya. Saya akan lakukan pemeriksaan. Kalau saya tekan sakit bilang ya ibu ya. Sakit ibu? Tidak. Sakit ibu? Tidak. Sakit ibu? Tidak ada sakit, berarti ibu tidak ada sinus ya ibu ya. Atau pernah sakit daerah situ ibu? Enggak. Kalau Tidak. sakit kepala sampai sini enggak? Itu lainnya tuh. Oh beda itu ibu, biasanya lebih ke kepala. Kalau yang sebelah sini nanti di dekat sakit baru itu sinus gitu. Terus selanjutnya bagian bibir kita lihat simetris, warnanya pink, tidak pucat, terus juga teksturnya lembut dan juga dia tidak kering. Lalu ibu bisa buka mulutnya ibu, ya besar lagi saya ibu, ya kita sentas ya bu. Kita lihat giginya lengkap, tidak ada yang bolong, terus gusinya pink, langit-langitnya juga bersih, lidahnya bisa dikeluarkan ibu, lidahnya bersih, tidak terlalu putih. Ya. Untuk mulutnya bersih juga ya ibu ya, normal. Lalu boleh saya pegang sedikit pipinya ibu. Ada sakit ibu di bagian pipi? Tidak ada. Di bagian rahang ada sakit ibu? Tidak ada juga. Baik, bagian rahang dan pipi itu normal, tidak ada sakit ataupun pembengkakan. Lalu setelah bagian wajah kita akan melakukan pemeriksaan di bagian leher gitu ibu. Jadi saya izin melihat leher ibu ya ibu ya. Kita lihat lehernya simetris, bersih, lurus, dan juga terlihat tidak ada pembengkakan. Tapi boleh saya izin pegang ya ibu ya. Kita pegang, tidak ada pembengkakan. Ibu ada sakit saat saya tekan di sini? Enggak. Sini? Enggak. Sini? Enggak. Tidak ada sakit ya ibu. Ibu boleh tolong menelan. Oke. Tidak ada pembengkakan tiroid ya ibu dan pembengkakan lainnya, dan juga tidak ada nyeri tekan serta refleks menelan ibu masih bagus. Lalu setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan di dada ibu. Ibu boleh tidur kembali. Oke. Ibu pusing ya tidur tadi ibu? Enggak. Tidak apa-apa ya ibu. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan di dada. Pertama kita lihat dadanya simetris dan juga kita letakkan tangan, naik turun dadanya juga sama. Lalu kita raba. Sebelum kita raba kita lakukan auskultasi dulu. Jadi saya akan mendengarkan bunyi nafas ibu di semua lapang paru ibu ya ibu. Saya izin masuk ya ibu ya, periksanya. Kita periksa dari bagian trachea terlebih dahulu. Ibu boleh tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, lagi ibu, 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 hembuskan, terakhir ibu, hembuskan. Baik, setelah itu dari bunyi nafas ibu itu normal ya ibu, vesikular, tidak ada gangguan pada bunyi nafas ataupun tambahan bunyi nafas lainnya. Selanjutnya saya akan mendengarkan di bagian jantung ibu ya ibu, yaitu berada di sebelah kiri ya ibu ya, jantung ibu sebelah kiri. Lalu bunyinya loop dan juga dup normal. Lalu saya dengar tidak ada bunyi jantung tambahan. Baik, setelah itu saya ingin sebelum saya periksa bagian belakang, saya ingin memeriksa perkusi dulu atau sedikit ada pukulan sedikit gitu ya ibu ya. Dan juga akan saya raba juga kembali bagian dada ibu. Saya izin ya ibu ya. Kita perkusi semua lapang paru. Kayak gini. Oh dipukul. Iya, agak sedikit pukul. Ini untuk mendengarkan apakah ada bunyi nafas tambahan. Selain itu ada kayak apakah sonor ataupun udara yang ada di paru-paru ibu itu berlebih atau tidak, atau masih normal. Di sini saya dengarkan
Oke. Tidak ada hipersonor ataupun bunyi parunya yang udara dari parunya itu masih normal ya ibu, itu namanya resonan. Jadi nanti itu dia tuh seperti ini ya ibu ya, kita pukul di sini di jari kita. Jadi kalau misalnya dia kosong biasanya dia ada bunyi, tapi kalau misalnya ada benda kayak misalnya kita melakukan pukulan di daerah jantung ataupun ada benda di dalamnya, itu biasanya lebih kedap suara seperti itu ibu. Tadi bunyi jantung, bunyi paru-parunya itu resonan ya ibu, jadi normal. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di dada. Saya lihat dulu ya ibu, dada ibu. Tadi kita belum melakukan pemeriksaan untuk payudara, jadi saya lihat payudara ibu simetris dan juga besarnya sama. Apakah ada sakit atau apa di sini ibu? Biasanya ada nih luka sini. luka sininya sakit ya ibu ya. Kita coba dulu ya ibu ya. Saya tekan sedikit, sakit di sini ibu. Di sini, di sini. Ya di situ sih. Oh di sini sakit ya ibu, di sini ibu. Enggak. Di sini. Kalau di sini sakit ibu. Di sini. Iya. Oh, sakit ya ibu ya. Itu biasanya sakit itu ada ibu mau haid atau bagaimana ibu? Iya, kadang mau haid yang kayak gitu dia. Oh biasanya itu masih normal ya ibu ya, kalau misalnya sakit di daerah payudara mau haid. Biasanya kalau setelah haid dia hilang sakitnya kan ibu. Nah seperti itu biasanya hormon yang mempengaruhi gitu Oh, ibu. iya, sekarang tanggal berapa ya sih? Sekarang sudah tanggal 18 ibu. Iya. Iya, bentar lagi kok. Seperti itu ya ibu ya, bisa jadi karena hormon itu. Kalau misalnya setelah haid nanti masih sakit, ibu bisa bilang ke kami ataupun datang ke sini lagi untuk melakukan pemeriksaan seperti itu ya ibu. Tadi nggak ada bentak. Tidak ada benjolan dan tidak ada lesi juga tadi saya rasa ya ibu, saya lihat juga. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan di bagian belakang ya ibu, masih paru-paru juga, tapi ibu boleh bantu duduk. Apa bisa ibu? Nggak apa-apa ibu. Baik. Ibu boleh mereng ke saya. Baik. Kita akan melakukan pemeriksaan di seluruh lapang paru. Jadi ibu tolong tarik nafas dan buang nafas lagi ya ibu. Tarik ibu, hembuskan. Tarik ibu, hembuskan. Tarik lagi ibu, hembuskan. Tarik ibu. Lagi ibu, hembuskan. Lagi ibu. Baik, lagi ibu. Hembuskan. Lagi ibu, hembuskan. Lagi ibu, hembuskan. Terakhir ibu, tarik ibu. Baik. Untuk bunyi paru-paru bagian belakang itu normal juga ya ibu, tidak ada bunyi paru-paru tambahan ataupun hiperventilasi di situ tuh ya ibu ya, tidak ada bunyi yang terlalu berlebih. Lalu saya akan merasakan getaran ya ibu yang ada di punggung ibu. Nanti saat saya bilang ibu bisa bantu dengan menyebutkan 77 seperti itu ya ibu. Baik ibu, tolong ibu sebut 77 ibu. 77 lagi ibu, 77 lagi ibu, 77 terakhir bu, 77. Baik, getaran ibu juga normal ya ibu, terasa di tangan saya saat ibu mengatakan 77 tadi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan abdomen ibu. Abdomen. Ya perut. Nah, apakah ibu boleh berbaring lagi? Ini baring lagi ya. Iya. Maaf ya ibu, ini terakhirnya nih ibu. Nggak apa-apa sih sus. Ya, baik. Saya izin lihat ya ibu ya. Iya. Untuk abdomennya saya lihat itu bersih, warna kulitnya juga bagus, kuning langsat, tidak ada luka. Lalu saya izin mendengarkan perutnya ya ibu ya. Kita akan melakukan pemeriksaan bising usus Di namanya. perutnya sus. Iya. Belum makan sus. Biasanya ususnya akan berbunyi, itu yang namanya bising usus. Kita periksa di keempat bagian perut ini, di tengah-tengah pusat. Saya dengarkan dulu ya ibu selama 1 menit. Oke. Baik, ibu boleh tumis tangannya. Baik. Baik. Untuk bising usus ibu itu normal ya ibu, saya dengar tadi 10 kali per menit. Itu masih normal, jadi kayak bunyi-bunyi bising ususnya itu saya terdengar tadi. Nggak gemur dia sus. Karena belum makan ya ibu ya, tadi ada saya dengar sedikit. Nanti makan ya ibu ya pemeriksaan ini. Lalu selanjutnya saya akan coba tekan ya ibu ya. Di sini kalau ada sakit ibu bisa bilang. Ada sakit ibu? Sakit? 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 Di sini ya tadi ibu ya sakit ya. Di sini bu. Sakit kali atau sakit seperti apa sakitnya ibu? Biasa lagi makan. Oh, karena sakit belum makan ya ibu ya. Baik, untuk tekan tadi sakit di bagian bawah ya ibu ya sedikit. Setelah itu setelah selesai kita pemeriksaan di bagian perut ya ibu.
Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan di bagian tangan dan kaki. Jadi untuk tangannya, saya izin duduk ya Ibu ya. Saya akan memeriksa namanya CRT itu, Bu. CRT itu ujung jari ini kita tekan, nanti kita lihat darah yang kembali ke ujung jari ini. Normalnya kurang dari 2 detik ya Ibu ya. Kita coba ya. Oke, saya coba sekali lagi. Tuh, oke, normal ya Ibu ya. Tadi kurang dari 2 detik darahnya udah balik lagi ke ujung jari Ibu. Selanjutnya, saya akan Ibu bisa gerakkan tangan Ibu seperti ini, yang sebelah kiri. Oke, balik lagi. Oke, bisa diputar ini Ibu. Bisa, oke. Sebelah kiri kanannya gimana Ibu? Bisa digerakkan? Oke, balik lagi. Oke, untuk itu tuh namanya range of motion. Jadi kita lihat gerakan dari ekstremitas ataupun tangan dan kaki. Itu baik ya Ibu ya, masih bisa bergerak dengan baik. Lalu Ibu bisa angkat tangannya. Oke, saya kasih tekanan, Ibu coba lawan ya. Oke, masih baik ya Ibu ya, skornya 5. Baik, satu lagi Ibu seperti tadi angkat, saya beri tekanan. Oh, tidak bisa ya Ibu, kita ulang lagi. Oh, tidak bisa ya Ibu, itu berarti agak lemah ya Ibu, tidak bisa melawan gravitasi saat diberikan tekanan. Nah, itu berarti skornya 4. Lalu, itu untuk tangan tadi ada ini kuat masih Ibu ya, masih bagus. Yang ini agak lemah. Lalu sekarang kita masuk ke kaki ya Ibu ya. Oke, untuk kaki, saya permisi ya Ibu. Di kaki Ibu terlihat bagus, kuku-kukunya juga bagus, kulitnya baik. Saya pegang, apakah ada rasa sakit Ibu? Juga tidak teraba benjolan di kaki. Sakit Ibu? Tidak. Baik, selanjutnya Ibu boleh coba digerakkan kakinya seperti ditekuk. Ya, satu lagi Ibu. Oke, balik lagi Ibu kakinya. Ya, bagus. Bisa ditekukkan ke dalam seperti itu Bu. Maksudnya kayak kedalamkan gini Ibu. Iya. Bisa balik lagi Bu ke sebelah situ Bu. Oke, kalau yang ini Bu. Oke, keluar lagi Bu. Oke, untuk romnya bagus kedua-duanya ya Ibu ya. Sekarang bisa angkat satu kakinya Ibu. Saya beri tekanan, bisa Ibu lawan. Oke, bagus Ibu. Sebelah sini lagi Bu. Bagus ya Ibu ya, untuk kakinya bagus keduanya. Tangannya tadi yang agak lemah ya Ibu ya, sebelah kanan tadi. Baik, selanjutnya setelah itu kita melakukan pemeriksaan di genitalia ataupun kelamin Ibu. Kita lihat, saya permisi ya Ibu ya. Saya lihat di bagian genital Ibu itu bersih, tidak ada nyeri, tidak ada bengkak ataupun luka, serta juga ada nyeri Ibu. Tidak ada nyeri ya Ibu ya. Seperti itu. Baik, keputihannya saya lihat juga tidak ada ya Ibu ya. Selanjutnya saya lihat juga tadi di bagian anusnya seperti itu, anusnya tidak ada hemoroid ataupun ambeien. Lalu juga warna anusnya juga baik dan juga tidak ada pembuluh darah yang melebar di bagian anus seperti itu. Baik Ibu, untuk pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki telah selesai kita lakukan. Panjang ya Ibu ya. Ya, saya nengok suster aja ngos-ngos. Ya, memang panjang memang Ibu untuk pemeriksaan ini. Ibu, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada ya Ibu, karena telah selesai juga. Emang pemeriksaan nih harus semuanya dites, nggak boleh kayak sebagian? Iya, harus menyeluruh Ibu, karena kan kita mau kayak menegakkan diagnosa, mengetahui ini apa yang ada di tubuh Ibu, apa yang sakit sama Ibu gitu kan, apa yang salah gitu kan. Makanya kita harus meriksa secara menyeluruh seperti itu Ibu, biar hasilnya juga akurat. Baik, kalau misalnya Ibu tidak ada pertanyaan lagi dan pemeriksaan kita telah selesai, jadi saya akan merapikan alat dan permisi dari sini ya Ibu ya. Kira-kira 2 jam lagi saya akan datang untuk melakukan pemberian obat setelah Ibu makan malam. Baik, Ibu yakin tidak ada pertanyaan? Tidak. Ibu perasaannya bagaimana sekarang? Ya, biasa aja. Tadi juga masih ya Ibu. Kalau begitu Ibu selamat istirahat, jangan lupa makan ya Ibu ya. Saya permisi ya Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Permisi Ibu. Baik, setelah dari pasien, jangan lupa untuk menutup pintu pasien kembali. Lalu, jangan lupa untuk melakukan cuci tangan. Dan juga mengeringkannya jika habis sudah kering langsung. Lalu kita lakukan pencatatan terkait hasil dokumentasi yang kita dapatkan tadi. Nadi, TTV, dan juga pernapasan, tekanan darah, dan juga tadi yang kita dapatkan dari atas sampai bawah. Jangan lupa kita catat, buku catatan dan melakukan dokumentasi.
Ya, thank you.